lo take down, lo nggak izin. Untuk sebuah korporat besar minta maaf sama Benpang, gue pikir itu hal yang sulit ya. Oke, selamat malam Noiser dan juga lovers seperti berada, kita sekarang masih di Sandek FM dan juga Manusia Merdeka. Asik. Dan malam ini kita kedatangan tamu yang bakalan kongko bareng sama kita, yaitu dari Gamelanoi. tepuk tangan dong. Oke, apa kabar nih semuanya? Baik. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu nih ya sama satu-satu dan sebutin kali ya posisinya. Iya. Gue Tukul, posisi di vokal. Asik. Gue Amoy, posisi di drum press. Oh, bukan ya? Oke, ini dari band dari mana nih kalau boleh tahu? Kebetulan kita dari keluarga baik-baik. Oh, alhamdulillah. Senang mendengarnya. Iya. Enggak, kita sebenarnya awalnya kita dari Bekasi, tapi sekarang udah campur-campur lah ya, karena gue juga udah lebih sering tinggal di Jakarta, terus si gitaris kita juga tinggal di Bintaro gitu. Jadi udah nggak awalnya dari Bekasi gitu, tapi udah lintas lintas Jadi provinsi. dari Bekasi tadi ya? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Bekasi. Kalau boleh tahu nih, Gamelan Noeng dari kapan sih mulai terbentuknya? Kita itu di tahun 9899. 9899. Akhir 98 sih. Lama. Cuman kita waktu akhir 98 tuh masih SMP. Iya. Iya. Itu sudah Jepang gitu sampai. Udah, kan emang tahun itu kan tren anak muda waktu itu kan kalau nggak ngepang nggak keren gitu kan. Iya. Seperti anak muda di Inggris tahun 80 kayaknya, tahun 90-an akhir tuh. Yang gue tahu sih gitu. Kalau boleh tahu nih personil lengkapnya nih berapa orang sih? Personil, ya udah. Lu main. Silakan. Ada 46 sih. Lebih banyak ya. Enggak. Kalau untuk line up sekarang sih kita 4 orang. 4 orang. Dari akhir 98 ke sini banyaklah perubahan. Oh, udah banyak bongkar pasang ya berarti? Iya. Dan akhirnya 4 orang saat ini. Saat ini 4 orang. Yang dari awal dari SMP tuh gue sama Amoy kebetulan. Oh, emang beneran dari SMP gue nih ya? Ya, emang dari SMP. Teman sekolah gitu ya? Teman sekolah. Satu kelas kok. Oh, di atas solid sih. Sampai saat ini udah ada berapa album kalau nggak tahu? Ada 3 sih. 3. Full album semua ya? 1 EP, 2 full album. Luar biasa. Ada Oron Way itu rilis April 2002. Terus Patriot City Punk Rock tuh yang full album itu 14 lagu. Itu rilisnya akhir Desember 31 Desember 2005. Dan yang terakhir tuh Fuck Up Years baru rilis 2019 kemarin, akhir 2019. 2019. Itu di label yang sama, Bu. Kalau Runway di Seri Records dulu ada anak-anak di Bekasi bikin kolektif gitu lah, bikin kolektif records. Terus kalau yang Patriot City Punk Rock sama Fuck Up Years di record yang sama di Toxic Noise Record. Oh, rekod sendiri ya? Record sendiri. Kebetulan personilnya punya rekor, jadi Enggak, sebenarnya ini sih ya, apa namanya? Kita orang yang apa namanya? Kita udah tahu kita mau bikin apa gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya pakai record teman atau yang mana, pasti ada itu tuh ada hal-hal yang harus dikurangin atau harus iya kan. Jadi daripada gitu kita leluasa ya. Kita lebih seneng kita mau bikinnya gini, ya udah kita bikin gini gitu. Maksudnya kayak lagi itu kita bikin CD gitu. Walaupun CD Pro CDR gitu, bukan CD Pro, cuman kita maunya covernya serius apa segala macam. Ya udah, maksudnya kalau kita offering nawarin ke record kan belum tentu wah nggak bisa nih gua kalau kayak gini gitu. Lebih kayak gitu sih sebenarnya awalnya, gimana kita bisa mengelola sendiri Tanpa dibatasi gitu. gitu. Dan kebetulan
ada hasilnya gitu kan, ada yang dukung lah istilahnya, alhamdulillah ya kan. Berarti ini ada 2 orang yang nggak bisa hadir ya? Oh iya. Iya. Ada 2 personil. Jadi satu orangnya ada kegiatan, Oh. nggak bisa ditinggalkan. Satu lagi kemana? Gitaris sekarang siapa? Si Lepai. Lepai. Nah, gitarnya Lepai dari Submission sekarang. Oh, dari Submission. Ah. Oke. Lu nunggu Godel juga nih seharusnya nih. Iya, kan? dia nggak diizinin sama bosnya. Del. Dia kerja malam soalnya. Mungkin lo Dia disapa yang nggak datang hari ini. Del, sini Del. kodel pria pekerja malam. Oh, oke. Kalau boleh tahu dari berempat ini pada saat bikin karya nih ya, itu lebih banyak siapa sih yang mungkin kayak lirik. Kalau aransemen mungkin pasti bareng-bareng lah ya dalam satu band. Kalau lirik itu lebih banyak siapa? Ya tugasnya membuat lirik. Vokalis kalau di Vokalis. Gamelan Noing itu lebih banyak sih itu. Iya. Oh, gitu. Tapi kalau dilihat lirik-liriknya ya menggambarkan kita semua sih. Iya. Sebenarnya Kehidupan sehari-hari. ada sih Amoy pernah bikin lirik tapi spesialis patah hati. Tapi ya udah apa sih kesini kebanyakan gue sih gitu. Oke. Cuman mungkin ada sih beberapa anak-anak sebenarnya gini, mungkin anak-anak nggak ngerasa nulis lirik tapi kadang dari ngobrol nongkrong gitu Jadi itu jadi inspirasi insight gitu. buat gue Oh. gitu kan, insight buat wah ini lagunya tentang si Kodel kenapa gini gitu kan, ini lagunya tentang kurang lebih sebenarnya kayak gitu karena banyak kan lagu-lagu kita kan lagu tentang kehidupan sehari-hari aja gitu. Tentang kehidupan sehari-hari. Mm-mm. Oke. Dari Bang Aceh mungkin? Pertanyaannya apa? Jangan diem aja Bang Aceh. Gue nanya Anteng aibnya aja. boleh. Ini soalnya band paling nyentrik dulu nih yang gue Oh. kenal nih ya. Iya. Oh iya tadi ada Secara ada titip rambut, salam dari dandanan gitu. Apa Root Dogs. Oh, Root Dogs, ada salam dari Root Dogs tadi buat Gamelan Noing. John Tomba. Nah, ini sekarang ini kok gue lihat jarang lagi nih Apa nih? rambut didiriin atau gimana. Oh ya bisa dilihat dong kebotakan. Pakai isi ya, Bang? Iya soalnya dari dulu gue ngelihat Gamelan Noing ya udah pasti kalau udah rambutnya berwarna atau ke atas semua wah ini GO udah. Ya ini sih Moy, Amoy mungkin bisa jawab. Ya pengen sih. Masih pengen. Tapi ya tuntutan profesi juga lah. Oh lu gawe boy? Gawe ya. Tuntutan atau kebutuhan sehari-hari gitu ya dengan band juga gitu. Ya maksudnya beberapa anak-anak kerjanya formal sih gitu, jadi nggak mungkin buat mohak. Kalau gue masih bisa gitu, cuman rambutnya udah agak menolak nih, ada agak botak, ada agak rontok gitu. Itu kalau album pertamanya sendiri masih ada masih dijual di CD-nya gitu. kaset. Kaset. Oh, kaset ya? Ada sih beberapa ya, karena ya biasa kan kalau misalnya yang jual gitu biasanya wah nih yang rilisan pertama gitu kan, suka ada tuh. Iya. Ya kan? Di presan pertama nih. Ada aja sih gitu, ada yang udah kan itu kan udah 2 kali rilis ulang kan. Oh 2 kali ya? 2 kali. Jadi setelah dari seri record itu tahun 2009 itu ada Antinoda rilis ulang, Antinoda 69 kayak gitu. Tahun 2015 Pangtipung tuh si Eeng sama Marom Kevin dulu. Ya waktu itu sih gue kepikiran lu ngapain rilis ulang gitu kan, nggak apa-apa biar pada tahu gitu, ini biar kaset pada ini lagi. Oh, berarti udah 3 kali rilis tuh? Iya, Udah. rilis ulang sampai habis sih covernya. Habis? Iya. Kaya dong. Hah? Yang jual nggak juga. Bentuknya dalam kaset kita semua. Nggak ada. Ada yang kaset kita, ada yang CD sih. Ya. Yang di album kedua. Album kedua kita CD, cuman sebenarnya CD-R sih. CDR. Band sendiri gitu. Terus dirilis ulang di format kaset kita sama Movement 2006 gitu. Nah, jadi kalau untuk album pertama masih kaset kita ya? Iya, kita. Kalau untuk paling jauh nih tuh, kalau paling jauh main itu Gamelan Noing main diundang itu di 1 gigs. Paling jauhnya di mana tuh? Ponti ya kayaknya. Di Pontianak paling ya? jauh. Pontianak paling jauh. Paling jauh di Pontianak tuh 2006 tuh. Ya anaknya yang ngundang gua juga di pasti. Iya, yang lu nggak pulang-pulang. Buka lagi kartunya. Iya, hampir kawin dia di sana. ada bininya ya? Nggak ada kan? Dia sama Jimmy deh. Iya, sama Jimmy kan lu nggak pulang-pulang. Dari kemarin temanya kayak nggak pulang-pulang ya. Iya.
kayaknya emang anak-anak yang ngundang Street Transfer juga, Iya, bukan Waru, marginal ya. gitu semua kayaknya para bajing tuh geng-gengannya Dita gitu. Masih ada komunikasi kalau sama mereka? Ya ada sih, paling sekedar ya say hi aja, misalnya mungkin kayak bang nih ada video lo zaman dulu main di Pontianak gitu. Wah iya nih Oh, masih masih ada yang Iya, suka kontak gitu ya? ada Oh. anak-anak deh. Itu baru malah kemarin Baru belum? kemarin ada Baru videonya, kemarin. baru berapa Setelah minggu. sekian lama kita main di sana baru Iya. gue lihat nih. Gue juga nggak tahu waktu itu kalau ada yang nge-shoot gitu kan. Dan Itu selalu sudah ada sih. masa setianya ya untuk pendananya. jelas kalau kamu Tapi sebenarnya waktu itu di Pontianak itu yang ngikutin banget ya, ngikutin kita itu si Dita Tribadi. Oh iya. Kan sekarang Dita di sini kan, dulu dia kuliah di sana. Jadi waktu itu dia udah beli kompilasi pertama kita tuh yang tuh kita respon gitu kan. Jadi dari situ dia tahu, wah lu mau nggak main di sini? Itu 2 tahun cek. Ngobrol lewat Friendster dulu. Iya. Oh, zamannya Friendster. Iya, zaman Friendster. Jadul banget tuh. Zaman Friendster. sekarang udah Sebelumnya di Facebook sarang ya? laba-laba ya. Penuh sarang laba-laba Friendster. Dulu tuh 2004 pertama kali si Dita tuh, mau main nggak gamelan Noing di Pontianak? Loh ya mau gitu kan. Syaratnya apa aja? Gue bilang ya kalau anak-anak kan akomodasi aja karena itu jauh kan. Iya. Gitu. Maksud gue akomodasi aja gitu. Maksudnya yang penting apa akomodasi lancar gitu. Waktu itu kan kita masih sekolah juga, nggak ada yang punya duit. Cukup lah untuk ya udah tuh akhirnya 2 tahun mereka baru ngabarin jadi nih main gitu kan. Mereka kirim tuh uang. Tentu mungkin tahun itu bayaran terbesar kita. Tuh dikirim 1 juta. Wah jirang. Gede banget ya. Ternyata emang itu habis buat beli tiket. Oke, nanti kita akan lanjutin lagi obrolannya lebih panjang lebar lagi ini bareng Gamelan Noing. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, stay tune terus di Manusia Merdeka dan juga Sandik FM. Oke, Noiser and also Sandik Lovers, kita masih di Sandik FM dan juga Manusia Merdeka dan masih bersama Gamelan Noing. Oi oi. Oke, gue juga pengen tanya nih. Tadi kan ngomongin soal waktu pas main di Pontianak ya. Dari seluruh kota yang pernah mungkin lo datengin buat main di sana, yang paling apa ya, mungkin paling kesan dan masanya paling heboh tuh di mana sih? Kalau di setiap kota pasti ada cerita sih. Yang paling menarik kan? Ceritanya apa nih? Ini nggak bisa sejam nih ceritanya. Iya, makanya gue pilih dulu ya. Dipilih dulu. Paling yang apa ya? Yang terakhir minum berangkal nih gimana? 3 galon. Itu di Brebes itu. Di Brebes Berangkal. Di Kaligangsa. Kali Gangsa. Jadi ya itu buat gua sih, kalau gua Iya. pribadi gua di situ ya, karena merasa yang pertama tuh karena nggak terlalu besar juga sih acaranya, lebih deket saja itu sama yang Lebih lain. intimate. Intimate. Tapi emang iya, maksudnya kayak mungkin sekarang kita lebih senengnya gigs yang gitu ya, yang akrab, yang bisa ngobrol, bisa nongkrong gitu. Maksudnya jarang banget sekarang, soalnya Toto kan kalau gigs yang udah gede-gede ketemu teman-teman udah nggak enak, udah nggak ada ngobrol gitu. Kalau yang gigs yang kecil-kecil tuh justru kayak gini ngobrol terus habis itu main, lebih berasa lah gitu. Saya kayak ketemunya saling bertukar kabar. Akrab gitu ya. Maksudnya kan semenjak ada sosmed kan kita cara bergaulnya berbeda. Iya, beda, kan. bener. Udah ngeliatnya di layar nih, wah Aceh sekarang punya toko. Gue liatnya di layar, baru kesini, baru sekarang gitu ya. Iya maksudnya gitu cara bergaul kita tuh semenjak ada sosmed jadi kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi sih lebih lebih suka sekarang yang acaranya kecil, ketemu dari Kenal semua ya, kenal gitu. semua karena emang udah lama nggak ketemu kali ya gitu. Cuman kalau udah acara yang agak gede dikit aja udah pasti tuh ketemu Acu udah. Berarti cuma di sini ya bisa ketemu Acu dalam keadaan normal ya. Maksudnya ketemu anak-anak yang lain gitu udah pasti kayak gitu. Nah kalau balik lagi soal yang berkesan sih, kalau gue pribadi gue masih di Pontianak sih, mes gue gitu sampai sekarang tuh
kayak anjir kayak rockstar gitu. Dijemput 10 motor cek. Sama. 10 motor, gua kira naik motor. Ternyata itu iring-iringan forader ya kan. Wow, Ternyata keren banget ada mobil selanjutnya yang jemput kita. Wah. Lagi itu juga si Reja kurang ajar sih ya, sekalian pulang kampung ya. Jadi dia bawa Lu naik makan apa, Bro? naik pesawat Silep akhirnya. ya? Heeh. Oh gua silep. Gua lebih naik perahu biar ada duit di kantong. Gue balik naik pesawat, Dia baliknya naik kapal laut. Jadi gini ceritanya adalah itu ceritanya gue kan waktu itu masih kuliah kan, jadi wah gue nggak bisa nih kalau tanggal itu karena gue harus UTS gitu kan. Oh, iya. Diundur aja dit, lagi juga si tiket kapalnya ini baru ada setelah acara, jadi baru apa istilahnya dulu kan dia ngasih tiketnya tiket kapal laut kan. Kalau gue naik pesawat uangnya kurang, oh ya jangan diundur karena anak-anak udah fix nih acaranya tanggal segitu gitu. Akhirnya ditambahin tuh duitnya, ya mau nggak mau naik pesawat kan. Akhirnya gue minta waktu itu, tapi gue harus balik naik pesawat nih sendiri gitu kan, karena gue ngejar UTS gitu. Tetap ya mahasiswa yang sangat baik ya, tetap mobilnya di Iya, karena gue harus ganti uang 1 semester kalau enggak. pulang lagi. Ngekosnya aja samping kampus. Iya. Akhirnya ya mohon maaf nih anak-anak nih kayak dia gitu. 3 hari 4 malam ya Moy. Kenal semua satu kapal. Pokoknya Amoy bawa tanaman sampai kering ya. Dia bawa tanaman dari Pontianak sampai sini kering. Gua dikasih arak, gua dirigen habis. Habis sendiri tuh. Iya, 3 hari. Nama minumannya apa sih semua? Tajuk kalau nggak salah. Tajuk ya. Iya. Tajuk Minuman khas di sana ya. Sama itu di Oh, oke. dibawain juga tadi. Tajuk atau di apa? aqua gitu Iya. tapi gue. Ada yang warnanya orange sama Iya. putih beningnya. Iya benar. Tapi lu nggak tahu Bu ceritanya di pesawat 3 hari. Oh, di kapal. Iya kan gue naik pesawat. Ada kisah tersimpan nih kayak gini. Coba mau diceritain kan? 3 hari loh. Iya sih, itu sebenarnya gue miss ininya aja sih pas pulangnya Tapi tuh. pertama kali tuh, maksudnya diundang naik pesawat gitu. Iya, justru buat gue itu pertama kali gue naik pesawat. Oh gitu. Wah anjir, gue naik pesawat pertama kali bukan karena kerja, karena pang ya. Karena ngepang gue, gila tuh. Makanya gue sampai sekarang tuh nggak lupa naik Adam Air kalau nggak salah. Untung Adam Air dulu pesawatnya nggak hilang. Adam Air sering hilang tuh dulu tuh. Dulu masih aman ya. Masih aman. Masih aman. Sekarang udah nggak ada kan Adam Air. Iya udah nggak ada. Gitu. Oke, tadi kan terakhir itu rilisan tahun 2019 ya? Iya, 2019. Nah, 2020 kan pandemi nih. Mm-mm. Nah, itu berarti promo-promo tertunda apa gimana? Ya mau nggak mau berhentiin. Iya. Jadi kita- gimana? Bang? Kita udah punya planning nih sebenarnya. Udah punya planning, udah di-schedulein, udah komunikasi sama teman-teman untuk agenda tour. Ternyata Pandemi. begitulah. Gagal semuanya. Jadi udah banyak agenda ya yang udah di-planningin, tapi maksudnya bukan cuma promo doang berarti ya yang udah diagendain waktu itu. Iya, kita lagi tuh promonya promotor sih jujur. Kita mulainya dari yang dekat nih Jabodetabek gitu kan. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang gitu kan. Sukabumi terakhir tuh. Itu pas terakhir Sukabumi tuh kita udah dapat tanggal semua untuk Jawa Tengah, untuk Solo yang pertama kali confirm anak-anak Regardless Show ya. Solo, terus Semarang udah oke, sama Jogja Kaler yang ngurusin udah oke tuh, tinggal si Tegal nih. Toto pandemi kan, Iya benar. udah tuh Solo langsung Mas nggak dapet izin pandemi. Iya perizinan ini semua ya. Tinggal Semarang sama Jogja tuh, gua telepon Semarang, si Pupung yang handle anak-anak Semarang, street punk Semarang. Mas gimana nih? Wah kalau kita sih berangkat aja mas, nggak ngaruh gitu kan. Wah oh gitu ya kan. Tinggal Semarang sama Jogja nih ya kan. Terus telepon Jogja gimana? Hari gua telepon Jogja itu, Jogja ada 2 orang positif waktu itu. Awal-awal kan memang mengerikan gitu kan. Iya, Pokoknya langsung lockdown aja gitu. Terus kalian bilang, oh enggak pak, nggak ada masalah, yang punya venue aman, punya tempat aman nih, punya alat udah oke tinggal semua oke ya. doang nih. Oh ya udah, gue pikir 2 kota udah lah ya. Ternyata nggak lama siang kalian nelfon gue, iya nggak bisa. Udah tinggal Semarang doang yang masih nekat nih si Pupung. Udah nggak apa-apa mas, kalau mau berangkat aja.
kita mikir-mikir juga gitu kan, maksudnya. Dan kebetulan waktu itu juga Amoy nggak bisa tuh, Amoy ada acara keluarga. Udahlah, ya, karena kandung pandemi juga udah gitu kan, diundur aja dulu. Terus emang pas tanggal itu juga gue dirawat tuh, awal-awal pandemi gue dirawat di rumah sakit. Pernah juga? Demam berdarah. Oh, gitu. Nah, Demam berdarah. gitu. Akhirnya udah sampai sekarang nggak ngapa-ngapain. Berarti Gitu. selama pandemi sampai sekarang masih belum ada aktivitas lain dari band gitu ya? Baru main kemarin showcase peluncuran albumnya The Raus. Itu kali pertama kita main lagi setelah setahun pandemi gitu. Nah, itu pertama kali main tanpa Amoy. Amoy juga ada acara keluarga juga. Amoy banyak acara soalnya. Player banyak Gitu. acara. Jujur kita emang selama pandemi ini lebih banyak ngikutin anjuran pemerintah ya gitu. Bukan karena banyak hampir semua dari kita tuh udah berkeluarga kan. Iya, betul. Berkeluarga, dan kita ya lebih aware aja sih buat orang rumah, takut ngebawa atau apa. Takut jadi carrier ya? Iya, dan yang jelas kan orang tua kita udah di atas 60-an gitu kan. Oh, itu iya, yang kita beresiko takutin. ya? Iya, kayak nyokap gua kan ada stroke atau apa. Ya gue lebih menjaga ke situ sih gitu. Soalnya emang orang-orang gila semua dia. Akustik aja dulu lu ini ya, muter-muter ya? Iya. Skena ya? Akustik muter-muter, itu gimana tuh ceritanya? Setiap skena didatengin dia. Oh, maksudnya ini muterin lokasi Iya. maksudnya. Oh, oke. Gue pikir di Akustik atas pun panggung. jadi gitu. Di atas panggung lu muter-muter. Lu nggak jelas sih kalau ngomong nih Bang Aceh Nggak, gimana? dulu 2006 kita bareng The Raus tuh sempat bikin akustik kan, kita datang ke tongkrongan gitu. Oh, gitu. Iya, jadi intinya zaman-zaman kita awal 2000-an kan suka nongkrong, gitar-gitaran gitu di tongkrongan. Kok bosen nih? Kita datengin aja tongkrongan kita akustikan aja gitu. Akhirnya contohnya jadi kayak serius. Kita Karena ide yang belum ada di orang-orang dia udah gerakin Tapi gitu. didokumentasiin nggak tuh pada saat itu? Alhamdulillah enggak. Karena waktu itu kan kita mikirnya ya senang-senang, maksudnya kayak nggak ada kebutuhan untuk Instagram, ngasih makan Instagram atau story, jadi emang kita living the moment asik. Harusnya tadi kita minta mereka akustikan juga ya Bang Aceh. Bisa. Tinggal tepuk tangan aja, tepuk tangan. Udah mau vokal lu gimana? Udah main bass. Iya, sayangnya nggak satu ini ya, apa ya? Satu band nggak ada semua ya. Gitu sih. Terus Setelah pandemi ini nih, setelah kemarin di peluncuran album The Raus ya, niatnya yang terdekat ini ada ini nggak agenda lagi, mungkin manggung lagi di mana? Atau mau ngelanjutin tur promonya? nggak tahu sih, kalau tour kayaknya susah ya, karena Belum terlalu kondusif, iya, dan banyak daerah yang masih belum jelas gitu kan, dan sangat mahal sih pastinya kalau mau nekat tour ya gitu, karena harus PCR apa segala macam kan kalau mau naik pesawat gitu. Iya, benar. Ya PCR aja udah jelas tuh berapa gitu kan. Tuh Gitu. yang kemarin acara itu lama bro ininya Apa tuh? prosesnya. Acara apa nih? Draws. Oke, enggak, itu cepet banget malah. Iya. Itu agak spontan dikit lah gitu. Langsung 2 tempat sih ya, keren ya. Iya, karena kemarin kebetulan 2 acara gitu maksudnya. iya, acara karena pas di venue pertama udah set nih, udah selesai, baru 2 lagu, ada tetangga yang sakit gitu di peluncuran album The Raus itu. Akhirnya kita pindah ke Empang Lele gitu. Ya karena itu yang paling possible gitu, yang paling confirm nih bisa di sini. Ya udah kita setup ulang dari awal, set alat, lighting, segala macem situ. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Boleh. Seputar apa, ada sesuatu yang viral ya Bang Aceh ya? Iya. Nah, viral. Jangan Gua udah kemana-mana. duga nih. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Sandek FM dan juga di Manusia Merdeka. Oke. Oke, Noiser and also Sandek Lovers, kita masih balik lagi di Sandek FM dan juga Manusia Merdeka, dan masih bersama Gamelan Noing. Oi oing. Oke, Bang Aceh, tadi mau bahas apa Bang Aceh? Asik nih. Jadi Udah tahu pertanyaan gue. Gimana dik bro? Itu masalah dijadiin memean tuh. Toko Pak Edi. Iya di toko Pak Edi itu ya. Dan sebelumnya emang apa udah ada Gitu. di meme lain?
Amai mau Ya, silakan. sebenarnya itu kaget sih ya, kita pagi-pagi tuh baru bangun gitu, terus wah anjir apaan nih, ada yang mention Lips tuh, yang mention tuh orang dalam, dipikir gue kerjaan gue gitu kan, anjir Tokopedia gitu kan, masang meme yang udah sebenarnya meme-nya udah dipasang sama akun Twitter Fajar 17 gitu kan, awalnya dari mereka tuh akhir Maret gitu kan, dia bikin sih buat lucu-lucuan gitu si Fajar 17 itu kan, kayak pang terus sampingnya penumpang gitu. Gue pikir, gue kesel sih gitu, gue pribadi kesel gimana anak, ya udah, tapi ya udahlah ini akun shitpost atau akun lucu-lucuan biarin gitu. Tapi ketika Tokped ngambil dan menaikin itu tuh kita nggak terimanya adalah karena satu, ini kayaknya udah berlebihan, kita dijadiin objek gitu kan. Satu juga dia nyomot nggak ada izin gitu kan, nggak. Ya shit post sih sebenarnya. Iya, maksudnya nggak ada izin ngambil foto kita sih jujur ya gitu. Wakilin lu bisa nggak? Gimana? Tokopedia fuck off. Gitu doang. Dia yang emosi. Sebenarnya setelah itu gue mencoba calm down, gue ngobrol sama manajer gue itu, my love. Oh Halo Bu Manajer. Hai. Iya, maksudnya gue pengen ini clear dan gue pingin, maksudnya kita ngobrol sama korporat besar yang unicorn gitu. Sedikit kepleset kita yang dikriminalisasi gitu. Jadi gue pengen ngasih mereka pelajaran dengan cara yang santun gitu. Makanya gue bikin statement gitu. Pertama hal yang makanya kan ada beberapa poin yang kita minta ya, misalnya sebagai band kita kecewa gitu kan, kita tidak suka, kita mempertanyakan cara kerja mereka yang asal comot, nggak ada atribusi gitu kan, tidak ada izin gitu kan, dan itu meme yang sudah diposting sama akun lain dan plek-ketiplek dia pakai untuk jualan gitu kan. Jadi waktu itu kalau nggak salah ya, gue juga lupa capture karena dia ngomongnya adalah kan kalau si toko Pak Edi kan nama meme-nya Minto kan, dia menamakan diri Minto. Wah iya nih bener sih, sama-sama pang. Terus kayak Minto juga pengen nih bergaya kayak gini, beli dong aksesoris, beli aja deh aksesoris. Ya maksudnya ujung-ujungnya buat jualan gitu kan. Karena emang warung kan dia. Nah, iya maksudnya bukan pribadi, korporat. Iya, korporat. Iya, jadi kita juga mempertanyakan cara kerja mereka karena kita tahu kan, misalnya kita tahu cara kerja korporat dan cara kerja industri itu gitu kan. Tuntutannya simple, kita nggak minta uang gitu. Ada beberapa banyak akun yang wah jadiin duit, enggak. Maksudnya nggak semuanya bisa dijadiin duit gitu, karena keresahan kita adalah waktu itu Barang aja barang. objek, kita dijadikan objek terus gitu. Ya concern gua dan anak-anak itu, kita bercandain sih, oh jadi 500 juta nih kan, ada undang-undangnya, gitu. Voucher. Ada undang-undangnya gitu, jadi nih 500 juta, tapi enggak, maksudnya bukan itu poinnya adalah lo take down, lo nggak izin. Untuk sebuah korporat besar minta maaf sama Benpang, gue pikir itu hal yang sulit ya buat mereka. Betul. Walaupun dia hanya komen di kolom komentar ya, maksudnya minta maaf di kolom komentar, tapi buat gue itu hal yang itu mereka udah menurunkan ego dan pride-nya lah ya kan. Ya kan? Gitu. Jadi jadinya gue nggak tahu sih akan spiral itu gitu kan. Pertama yang share tuh Critical Death gitu kan. Critical Death share, gue juga nggak nyangka, kita nggak nyangka sih moe, kayak anjir rame nih gitu kan. Rame banget gitu kan, semua ada yang pro kontra lah, cuman kebanyakan pro sih, belain kita. Ada yang nyentil kita, ya bodo amat gitu kan. Sampai ada satu lawyer ya malah ya. Iya, ada salah satu, ada dua sih sebenarnya. Ada satu pengacara DM kita kayak, ini bisa nih diperpanjang, nyari panggung. Nyari panggung dan punya pemasukan. Kita sih nggak kesana sih ya sebenarnya, karena nggak semuanya bisa jadi duit. Kecuali kita dikasih share saham gitu, 75%. Itu ketahuan ini ya. Lebih jelas kita jadi yang punya. Toko tukul. Gitu. Intinya sebenarnya nggak lama kita pertama komen dulu, komen di postingan itu dengan statement itu, kok nggak digubris gitu kan, kita posting di feed, tuh akhirnya viral kan, wah banyak tuh anak-anak yang share, hampir 100 yang share tuh teman-teman di story yang gue tahu ya, banyak yang share gitu kan, agak
terharu juga sih ngeliat, wah banyak juga nih yang Gue juga ngeliat story banyak gitu kayak, Mm-mm. oh sekarang toko tukul nih. Toko gamelan Noeng jadi wah gila deh. iya. Dan tapi nggak lama dari itu sebenarnya setelah kita bikin statement mereka udah take down gitu, udah oke. take down, terus udah kita nggak langsung take down tuh postingan kita gitu kan, kita nggak langsung take down karena pikir ya udah biarin dulu biar mereka juga dikasih pelajaran dong dikit. Oh, iya, benar. ya kan lu bikin band gue dan punk rock jadi jokes, ya gue bikin jokes nih seharian gitu kan. Iya, betul. Ternyata makin banyak tuh yang ngata-ngatain apa segala macam. Gue mulai oh kok gini ya gitu. Terus hari kedua itu masuk beberapa akun apa namanya, akun apa ya, kayak taktek bom ya. Taktek bom tuh kayak akun tag yang ada apa sih di startup, ada apa sih di ini yang apa namanya, yang kontroversi gitu. Oh, oke. Tuh ada beberapa yang apa, ada satu lagi pengacara gitu juga masuk. Terus ketika dinaikin sama majalah Hai, gue pikir ini udah berlebihan nih. Karena satu, mereka udah take down gitu kan. Dan kedua mereka udah minta maaf gitu kan. Dan yang gue nggak suka adalah ini kayaknya Hai make ini buat apa, page view mereka deh, buat traffic deh. Gue jadi gue turunin. Jadi gitu. semakin banyak yang Jadi celah nih ya. kok jadi kayak jadi panggung gitu kan. Maksud Banyak, gue, maksud kita tuh nggak kesana. Gue tidak memberikan panggung untuk kehebohan yang nggak jelas ini. Tuntutannya udah jelas, karena kita nggak suka, turunin, udah turun gitu kan. Udah minta maaf juga, udah, makanya gue turunin juga postingannya gitu. Kita turunin waktu itu. Karena jujur pas udah masuk Hai itu gue pikir, wah anjir nih, giliran berita kontroversi lo naikin. Giliran gue kan running record label ya. Gue kadang ngasih press release gitu kan buat band-band gue, dan gue yakin band-band gue yang gue rilis tuh bagus. Asik. Iya kan? Secara musik, secara materi itu gue yakin ini bisa didengar sama orang umum gitu, kayak Lips gitu kan, kayak The Raws gitu. Itu kayak Outcast, gue kasih press release yang nggak pernah naik di Hai. Giliran berita kontroversi naik, gila ya. Kayak Lambe Tura juga gitu kan, nyari page view. Ngatain lagi nih Hai nih. Katain. Temen banget ngatain orang nih. Gitu maksudnya. Sorry ya, kita nggak mau panjangin panggungnya Hai gitu, jadi kita turunin aja, udah selesai gitu. So fucking Hai. Kamu ya mau tambahin? Udah, cukup. Tambahin dong 2.000 ya berapa? Oke, tapi Gitu. tapi pastinya ada ini gak sih, ada efek-efek tertentu gak sih masih setelah itu gitu loh? Bukan dari komunitas punknya ya, maksudnya dari masyarakat umumnya. Oh ada ya satu akun ngata-ngatain kita, woi sampah masyarakat, lo bubarin aja tuh band lo gitu kan, dan kelompok lo. Oh, disangkanya lu mengiklankan. Disangkanya lu yang cari panggung gitu kan ya? Iya, padahal dia yang nyari panggung. Iya, jadi, terus nggak gua share di story, jadinya dia nggak dapat panggung. Harusnya lu share semua, jadi kan semua dapat panggung. Enggak sih, maksudnya gua nggak tahu ya, mungkin nih jadi pelajaran sih buat korporat ya, maksudnya yang suka asal ngambil gitu. Ya padahal secara rules-nya memang udah ada aturannya ya. Kita kalau misalkan comot-comot foto-foto di media sosial itu nggak boleh sembarangan sebenarnya. Harus ada izin dari yang si pemilik. Minimal atribusi sih kalau gue pikir ya. Atribusi itu kayak foto sumber dari mana. Iya, itu. Iya kan, Harusnya misalnya seperti itu. gue moto nih ke toko lo, terus gue masukin berita foto sumber gitu. Iya. Atribusi jadinya. Harusnya seperti itu. Ini kan enggak gitu kan. Dan lu pakai buat jualan yang bisnis miliaran gitu kan. Kalau menurut gue sih lu udah baik banget ya, udah baik banget gitu, cuma minta untuk di take down aja. Oh iya, kita emang anaknya baik. karena secara regulasinya udah jelas kayak gitu, harusnya bisa dipanjangin, tapi lu malah memilih untuk ya lu yang penting minta maaf dan take down gitu ya. Ya, berarti apa ya, bisa dibilang lo lebih setingkat dari mereka, masih lebih baik gitu ya kalau mereka. Oh ya jelas dari best. Kita lagi aja. Ya maksudnya kita bikin statement pun di feed gitu kan. Mereka kan cuma di kolom komentar. Itu jauh menunjukkan kalau kita jauh lebih baik dari mereka. Oh iya pastinya gitu. Pesannya dapat banget ya untuk ngasih apa namanya
apa sih ini supaya mereka jerak lah ya, dan mungkin yang seperti itu lagi jangan sampai terjadi lagi gitu. Ini sebenarnya kita bikin mereka belajar dari scene punk, gitu. Belajar dari punk rock. Gitu. Lo belajar nih dari punk rock. Gitu. Jadi justru lo yang mengedukasi mereka gitu kan. Karena mereka kebiasaan posting yang band-band Korea kan, jadi mereka nggak ngerti itu kayak gitu-gitu. Dan memang kalau untuk band-band yang nantinya seperti ini juga, inilah cara jalan keluarnya yang terbaik gitu ya. Iya, maksudnya ya Kalau menurut gue sih emang ini terbaik jalan keluarnya, maksudnya lebih dewasa. iya, maksudnya ketika hak lo diambil, hak lo dirampas ya ngomong aja, ya kan? Dan kebetulan kita pakai cara yang sopan kok gitu. Dan akhirnya mereka juga kayak oke, gue Walaupun turunin pengikut gitu. lu malah sama kayak gua gitu tadi, Pak Kok lu. Ya kan bukan gua, Oh, iya. Aceh. Di Aceh. Pokoknya di Jalan Kebon Mangga di Bayoran. Datengin aja. Kalau banyak banget tuh mulai begitu. Iya. Wah gila, Pak Kok. Iya, makanya gua share aja, tapi gua nggak nambahin. Jadi gua, oh ini ada yang ngatain lo nih, gua share ya gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak ya tentang gamelan dan juga kegiatan lo selain ngeband. Oke. Oke, sekarang kita mau puterin lagi satu lagu dari Gamelan Noing yang judulnya apa nih sekarang? Our Own Way, oke? Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Sandik FM dan Manusia Merdeka. Oke, Noiser and also Sandek Lovers dimanapun berada, kita masih di Sandek FM dan juga masih di Manusia Merdeka bersama Gamelan Noing. Oi. Oke, dari tadi nih ada yang diem aja nih hostnya nih. Gua oper mic dulu deh. Magabut ya. Iya, magabut. Gajinya sama. Ngomongnya dikit mana lu sih, Cek? Ini nih, gue mau nanya untuk perjalanan dari tahun 98 ya. 98 sampai sekarang nih kan banyak tuh hampir masalah ya yang gue bilang lah. Masalah DIY masuk, ya kan, terus pro kontranya di situ. Ya kita sebagai pelaku lah ya kan, pernah berada di dalam situasi yang hampir pecah gitu. DIY lah, terus do it yourself dan do it your friend ada juga gitu, do it together atau gue nggak ngerti deh. Bahkan ada marginal juga sempat bilang DIY. Ini di lu sendiri gimana? Tentang Konsep DIY. band. Gimana, Mai? Ayo Pak. Ini juga sama nih gua yang ngomong. Kalau menurut gue DIY itu ya DIY itu sebenarnya etik saja sih ya. Maksudnya kayak itu cara sih menurut gue. Kalau misalnya kayak lu nih, Cek, lu punya cara untuk ngerilis kaset, caranya adalah dengan cara lo begitu gitu. Cara gue begini ya menurut gue sah gitu. Maksudnya itu sebenarnya lebih ke cara. Sebenarnya kalau mau tarik mundur ya, DIY kan itu sebenarnya cara etik gimana lu tidak bergantung sama orang. Itu untuk di negara maju yang lu bayar pekerja mahal gitu kan, lu bayar misalnya nih cara lu benerin motor gitu kan. Kalau di sana kan mahal ya, makanya cara-cara itu do it yourself tuh nongol gitu kan. Makanya kalau gue pikir yang gue tahu pribadi itu DIY itu sebenarnya bukan bukan ke simpang ya. Kalau buku yang gue lihat ya, itu cara lo istilahnya merawat tanaman lo, cara lo lebih ke life hack sih sebenarnya. Iya, life gitu. hack. Mungkin diadaptasi sama hardcore punk. Jadinya adalah cara lo nggak bergantung sama label atau korporat gitu. Lo nggak jadi korporat rock lah istilahnya gitu. Ya buat gue itu ya buat kita ya, kita melakukan itu gitu. Tapi kita tidak bilang kalau gua nih band pure DIY. Gua nggak melabelkan itu gitu. Karena ketika ada teman-teman dari Cirebon misalnya, Bang mau ngundang, dia bikin acaranya pakai sponsor gitu kan. Terus gua nggak mau main gitu karena lu bikin duit pakai sponsor. Lah, dia nggak punya duit bang ya kan. Ya kan di daerah duitnya mungkin nggak secepat perputaran teman-teman di Jakarta gitu kan.
jual merchandise apa, mungkin ya supaya bisa mengakomodir teman-teman dari Jakarta buat dapat transport yang lumayan, ya kan, tidur nyaman atau makan mendingan gitu kan, nggak kering-kering amat. Mereka butuh bantuan korporat atau pihak lain gitu. Makanya gue pikir mungkin kalau dikategorisasikan band gue pure DIY, mungkin ketika main di acara sponsor adalah haram, ya mungkin gue bukan lagi masuk band pure DIY. Tapi secara pola kerja kita merilis album, kita bikin merchandise atau apa, kita melakukan sendiri. Tentu saja kita tidak bisa melakukan pure sendirian, karena kalau kita udah ngerilis, kita melakukan sendiri dan teman-teman nggak ada yang bantuin beli, akhirnya bukan DIY juga kan. Pernah gak sih kalau misalkan lu udah main acara sponsoran gitu, terus ada gitu dari pendengar fanatiknya Gamelan Noing nih, wah gue suka banget nih biar gini, tahu dia kecewa atau apa gitu, entah ngomong langsung atau ngomongnya di statusnya dia atau di teman-temannya dia ngomongnya nggak langsung atau langsung gitu. Kok lu main di acara sponsor sih? Gitu. Ada nggak? Gak ada yang berani kayaknya. Enggak juga sih. Mungkin ada anak-anak sih, anak-anak. Kita nggak tahu di belakang bagaimana, tapi sih ya udah anak-anak sih nggak sampai. Mungkin anak-anak nanya sih, mungkin kayak gini sih, Cek. Lu cuek ya main acara itu? Iya cuek. Berarti emang kalau gua ini kategorikan fleksibel ya? Bukan fleksibel sih. Apa salah gue? Banyakan salahnya lo. Apa ya? Ya mungkin bisa dibilang fleksibel ya. Oh, bener ya juga. ada benernya loh. Akhirnya ada benernya. Mungkin gua sih lebih ngelihat ini sih ya, apa namanya? Ya kita bisa lihat lah ya teman-teman di daerah kemampuannya gimana gitu kan. Terus yang bikin gimana gitu kan. Gitu aja sih, lebih apa namanya? Ya toh juga mereka pakai sponsor, terus kita nggak dibohongin yang wah bang nggak ada budgetnya, toto kita datang sono logonya gede-gede, enggak, mereka yang bang nih ada budgetnya fair, segini ya? Fair gitu, budgetnya segini ya masuk, wah tambahin dong, buat beli ayam bakar pulangnya atau apa gitu. Dan nggak menutup kemungkinan walaupun lu udah main di acara sponsor gitu, terus acara kolektifan misalkan anak-anak kecil yang bikin acara kecil, dong kita bikin acara bareng-bareng dong, misalnya di skena Bekasi, patungan dong, lu tetap masih ngikut kan? Iya. Sampai sekarang. Iya, terakhir juga studio gigs. Iya, studio gig, main di Ponti bareng teman-teman di Ponti, bikin main acara kolektif ya sering. Menurut gue, ya kita nongol dari situ gitu kan, maksudnya. Terus ketika ada kesempatan buat main di acara yang besar dan sponsor, sih menurut gue sah-sah aja ya, gitu. Menurut gue ada di saksi hidup waktu kejadian. Saksi hidupnya ini. Jadi sebenarnya siapa yang diwawancara sekarang? Almarhum ya kan? Oh gitu. Almarhum siapa? Boy. Kan yang gua bawa naik motor akhirnya ke samping Blok M. Ya sebenarnya itu perdebatan yang kita hindarin aja sih sebenarnya. Dan gue udah bilang sebenarnya udah sih Boy cabut gitu, maksud gue. Karena menurut kita sepakat untuk tidak sepakat itu nggak apa-apa. Iya benar. Maksudnya lu punya cara yang beda gitu, lu punya metode yang berbeda untuk lu ngeband, untuk lu eksis di scene, silakan. Menurut gue kalau itu tidak mengganggu orang lain itu sah gitu kan. Karena semua orang bertanggung jawab sama pilihannya masing-masing gitu. Menurut gue cara lu mau swadaya sendiri ya kan, dari duit sendiri, atau lo mau bekerja sama orang lain, sama temen atau sama korporat, itu sah-sah aja gitu. Pecahnya emang di situ tuh. Iya, Setelah itu jadi lagi ada pecah, benar-benar pecah. Iya mungkin itu yang bikin kita nggak kemana-mana, jadinya karena kita sibuk meributkan cara. Nah itu Ya kan, maksudnya terlalu musingin itu gitu. Nggak usah jauh-jauh deh. Gua satu band itu pola pikirnya beda. Beda. Nggak mungkin sama gitu. Punya pandangan nih semuanya beda. Tapi di satu sisi kita punya hal yang kita bisa jalan bareng di sini gitu. Itu yang kita
jalanin gitu. Kalau misalnya harus sama semua nggak mungkin, ada orang isi palanya beda gitu kan. Nah apalagi di luar gitu, di luar band, di scene apa, menurut gue dari dulu sih kita menghindari apa ya, mau perdebatan sih ya. Maksudnya ya udah, maksudnya gini, tongkrongan gue di Bekasi, gue dan Garputala tuh beda, punya pandangan yang berbeda, sangat berbeda. Gue dan United Smokers tuh jauh berbeda pandangan. Tapi kita bisa nongkrong bareng, kita bisa organize gigs bareng. Ya, artinya ada hal-hal perbedaan yang kita sampingin buat bareng-bareng gitu sih. Ya, perbedaan bukan buat ajang gontok-gontokan, ya perbedaan malah buat ngebangun sebenarnya. Toh Jadi kalau tambah lagi kan sudah berjalan lah kita dari dulu lah. Iya. Ya, dari scanan sampai timbul seperti itu juga agak jadi bagaimana lah kondisinya. Kalau gue ngotot banget dulu, emang pengen mainin drum annoying, cuma suara gue nggak terlalu didengar kan. Oh ya, ini ada WhatsApp nih, ada salam buat kan gue pernah main di Rock and Roll. Kafe Oasis itu gue pernah main, itu rambutnya keren semuanya. ada salam buat Tukul Teica dari aku, ini dari Rudi Total Anarki. Halo Bang Rudi. Halo Bang Rudi. Makasih juga. Abang-abangan Euk juga Sekarang lagi di Padang dia. Iya. Lagi di Padang. Tapi selalu dengerin Blast Noise dan Koko bareng dia. Gila. Gue abangan Euk tuh. Euk kalau SMA lewat tongkrongan Dogi Street Crew. Luar biasa. Nah kalau menurut lu sendiri nih ya, berdua deh, menurut lu berdua. Menurut kita berempat ya. Tentang solidaritas di skena punk nih, zaman dulu sama sekarang tuh ada bedanya gak sih? Lebih terlihat solidnya tuh dulu apa sekarang? Soalnya kan sekarang udah ada namanya era media sosial yang maksudnya lu nggak harus nongkrong bareng, lu udah bisa komunikasi lewat media sosial gitu kan. Kalau dulu kan dukungan ya apa segala macam bener-bener nyata kan ya, ketemu langsung. Nah kalau menurut lu gimana? Ya itu perbedaan dulu sama sekarang, yang kentaran seperti itu. Kalau sekarang kan eranya udah digital, jadi lu bisa lihat gigs di handphone, di story gitu. Tapi kan kalau dulu tuh lu kalau nggak ke gigs lu nggak tahu kabar anak-anak, nggak ada silaturahmi sama anak-anak kayak gitu. Itu sih yang gue lihat kentaran. Kalau gue lihat sih justru sekarang lebih berwarna ya, lebih berwarna, lebih semua tongkrongan bisa bikin gig sendiri, bisa bikin sesuatu, nggak nunggu tongkrongan mana bikin. Menurut gue itu lebih bagus sih, dan maksudnya lebih Kreatif gitu. Iya, lebih nggak bergantung satu sama lain, yang lebih maksudnya bukannya dalam hal negatif ya, lebih karena jadi makin berwarna aja sih menurut gue. Jadi makin banyak yang ini bikin F&B, ini bikin gigs, ini bikin solidaritas apa, ini bikin apa. Menurut gue bagus, lebih banyak gitu. Jadi nggak nunggu tongkrongan mana dulu yang bikin gitu baru semua gerak. Enggak, sekarang kayak teman-teman di apa namanya gengannya Bocor, Batu Sari dia sering bikin solidaritas buat donasi. Itu menurut gua keren gitu kan. Kalau teman-teman yang dari scene lain mau ikutan bisa gitu, maksudnya lebih lebih beragam ya mungkin ya sekarang. Kalau kekeluargaannya lebih nyata ya? Lebih nyata sih gue pikir gitu, lebih real gitu. Dari medsos bisa kopi darat gitu ya? Iya gitu. Tapi kalau kita nggak sadar ini proses ketinggalan 20 tahun dari luar ya. Ya kan? Yang di luar udah bikin punk disorderly dengan beragam negara, terus sekarang lanjutnya di Indonesia begitu kan? Iya. Kompilasi berbagai negara ada. Mungkin ya itu karena mungkin kita terlalu sibuk berdebat kali ya. Jadi lupa untuk bikin sesuatu gitu, mungkin gitu sih mungkin. Oke, Noiser and also Sonic Lovers dimanapun berada, kita masih bersama Gamelan Noing di Kongko bareng dan juga Sonic FM dan masih di Manusia Merdeka.
Oke, sebelumnya gue mau nyampein juga ada salam lagi dari Ivan Krusty Woi. dan juga John Tambo. Woi. Say hi dong, halo Halo, Ivan. John. Halo, Ivan. Salamnya udah disampaikan ya. See you, John. John Tambo tetangga gue itu di rumah. Oh, gitu. Rumahnya beda satu rumah doang nih. Rumah dia di sini, rumah gue di sini. Gitu. Gue temenan di Facebook tapi nggak kenal sama orangnya. Emang so kenal ya orangnya. Oke, tadi kan gue dengar lu punya recording label ya. Record label. Oh, record label. Ah. Boleh dong nama record labelnya disebutin dan apa band-band apa aja yang udah gabung di situ. Namanya Toxic Noise Records gitu kan. Yang rosternya yang di records itu ada tentu saja band gue sendiri, Gamelan Noing. Dulu rilisan pertamanya ada BTS, band Yagol tuh, Born to Survive. Terus ada Outkast, salah satu band old school hardcore dari Bekasi. Ada Lips, band punk rock gitu kan. Frontman-nya cewek gitu kan. Terus style-nya 70s punk gitu. Terus yang baru rilis ada The Rouse, band street pogo punk dari Jakarta. Kemarin baru launching itu. Iya. Albumnya masih ada, ya bisa dibeli di Toxic Noise Record. Asik. Dirilis terbatas 3 warna. Asik. Berapa boleh? Harganya? Harganya 55.000 aja, 50. jajan awet. Murah. Jajan awet. Jajan awet, ya kan? Kalau beli miras kan sebotol doang tuh, ya kan? habis 50.000 ya kan? Kalau ini kaset, ya sampai kasetnya hilang, ya kan? Sampai kasetnya hilang. Iya, bonus poster juga, gitu. 10 lagu street pogo punk. Oke. Untuk kedepannya ada lagi. Kedepannya mungkin akan ada project band kita sendiri. Iya, gini. Gamelan Noing rencananya akan split sama Chaos Monarchy dari Bali. Oh, iya, Chaos Monarchy, bener. Itu kayaknya akan dirilis sama Toxic Noise Record juga gitu. Karena sebenarnya si Didit udah ngajak udah lama gitu kan. Dari kita belum rilis Vakapias 2019 itu, "Bang, ayo split." Lah, gue belum rilis album nih, habis album aja ya gitu. Terus kemarin pas 2020 pandemi bang jadi split nggak? Oh ayo gitu kan. Udah akhirnya mereka sih udah selesai nih rekaman. Kita lagunya baru jadi jadi 2. Ya standar lah ya pegawai ngepang tapi pegawai. Untuk nutupin biaya rekaman tuh, cara manage-nya Gamelan Noing tuh dari mana aja sih? Kalau kita setiap album berbeda-beda ya. Iya. Dari album pertama itu kita patungan ya. Patungan. Ada yang jadi patung juga. Cilom. Oh iya Bang Aceh, jangan lupa kita juga ada giveaway ya. Iya, Oh, giveaway, iya, bener. Ada 2 CD dari Ada 2 keluaran CD. dari Dismembered Records di Tuban yaitu Ileum dan Has Terrorexis. Woi. Caranya gimana Bang Caranya Aceh? gimana tuh? Cukup menyebutkan nama vokalis Gamelan Noing aja. Nama vokalis Gamelan Noing. Bukan ini inisial ya, bukan panggilan ya, nama asli ya kan. Nama kartu akte kelahiran. Yang tertera di KTP. Di akte kelahiran. Oh, akte kelahiran. Lu boleh japri nih. Jawabannya kirim kemana Bang Aceh? Jawabannya kirim ke 0877 1448 5388 via WhatsApp. Woi. Nah, kan? Terus kalau mau via DM di Instagram di blast_noise via DM. Kalau mau ikutan nongkrong bareng di Apokalips, alamatnya di mana Bang Aceh? Sekarang kalian gue tanyain terus loh ya. Cukup Google Maps aja. Google Maps ada di Apokalips Record Jalan Kebun Mangga. Udah sampai depan tukang ketoprak. Patokannya tukang ketoprak. 24 jam soalnya. Oke, balik lagi ke masalah apa namanya band-band rilisan lo nih ya. Itu cara lo promo ini gimana sih? Caranya gue sih bikin ini teaser video sih biasanya, atau teaser video biasanya tuh kayak sebulan sebelum rilis. Kayak kemarin Drows tuh ada 3 seri kan. Kayak sebulan sebelum rilis gue bikin teaser. Jadi kebetulan Drows kan ini albumnya tertunda 15 tahun ya. Jadi kayak ceritanya banyak di sini. Wah, ini emang album yang solid sih buat gue karena
gue juga nggak tahu kenapa mereka mau dirilis sama rekor kecil gitu kan. Coba gue sebelum gue rilis, gue coba cara baru sih gitu. Misalnya gue coba memberi mereka program kerja ya, misalnya kayak nih timeline kerjanya gini ya, nanti pembagiannya akan gini. Kalau gue ngambil merchandising lo, nanti pembagiannya akan segini. Jadi gue ngomong di depan. Mungkin itu yang membuat mereka akhirnya mau gitu kan. Akhirnya itu kebetulan prosesnya dari awal gue ngikutin banget gitu. Dari pertama kali mereka rekaman, jadi awal pertengahan Desember tuh gue WhatsApp kan, ketika masih, ini gue cerita panjang nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Waktunya nambah boleh nggak? boleh. Bang Jeff bilang oke gitu ya. Gitu, jadi akhir Desember tuh gue ngeliat Jawa ngepost singlenya dia Taklukan Jakarta, terus si Lingkaran Setan Rutinitas itu dari 2012 gue udah lihat, gue udah denger gitu. Aku nih nggak dirilis gitu kan? Ini kenapa ini gitu kan? Gue tanya gitu kan. Lu kok nggak rilis sih, cuman share doang? Gue rilis ini mau nggak gitu kan? Berapa lagu? Ya nggak tahu, lu adanya berapa lagu gitu kan? Gue pikir dia udah ngetek tapi nggak dirilis gitu kan? Ada berapa? Ada 7. Ya udah yuk gitu. Ternyata dia ngomong sama anak, ternyata lagunya belum ada, baru ada 2. Kan gila gitu kan. Ternyata dia bikin dadakan tuh. 2 minggu dia bikin 5 lagu baru, Cek. Rekamannya gue ikut dari pertama kali gue rekaman. Dia datang tuh berdua semua. Yang lain mana? Kagak, berdua doang. Gue percaya sih kalau yang Jawa. Iya. Dan mereka bikin spontan ngulik di studio. Ya, kan waktu itu tuh gue udah mikir, ini kalau misalnya rekaman gue dari awal ikut, gue harus rekam nih pakai video gitu. Gue ajak temen gue si Eko ya gitu. Koi bantuin nih rekam. Udah tuh. Gue sama Eko cuma lihat-lihatan, ini baru ngulik lagunya ya. Gila gitu kan. Akhirnya sambil jalan tuh akhirnya jadi cerita sendiri gitu. Perjalanan mereka rekaman, terus ya udah foto mana? Foto terakhir zaman mereka main di Gombong gitu kan, tahun 2013. Udah foto lagi mau nggak? Mau. Udah kita diskusi konsepnya kayak gini. Kita bikin rencana kerjanya. Satu hari mereka datang ke tempat gue. Kita foto tuh di Depok, di Krukut. Foto session. Serius nih, ya kan? Ngerjainnya serius, pangrok tapi serius. Foto sesi di terowongan kolong tol gitu. Karena konsepnya kan transisi. Gue bilang kita diskusi transisi yang gimana nih? Ya perpindahan. Ya udah masuk lorong aja lah nih, lebih gampang visualinnya gitu. Udah akhirnya kita foto di 2 tempat. Satu di terowongan Krukut, satu di Blok M di Melawai, belakang Melawai situ. Kalau yang outdoornya tuh di Melawai itu. Udah akhirnya. Tapi dari situ tuh kita rekam prosesnya. Akhirnya itu nggak sengaja kayak wah ini bagus nih, bahannya banyak. Akhirnya kita bikinin cerita buat teaser. Gitu. Jadi kemana aja sih mereka 15 tahun, gue sedikit wawancara gitu kan. Terus lagu yang keduanya gitu kan, cerita yang keduanya adalah gimana sih proses kreatif mereka, pengerjaannya gitu kan. Terus akhirnya yang terakhir cerita tentang si albumnya Transisi gitu. Itu kebetulan ya followers record gue kan nggak banyak ya, masih di bawah 1000. Tapi kita punya teman-teman yang baik-baik yang sering nge-share story, nge-sharein promoin album. Kelihatan kok tadi. Ya jadi yang rekor kecil tuh punya amplifikasi yang sangat besar. Teman-teman yang followers lebih banyak bantuin gitu. Maksudnya kayak gitu. Timeline-nya juga serius banget kayaknya ya, konsep dari awal. Maksudnya kayak lu benar-benar pikirin banget gitu. Iya, karena kalau nggak gitu akhirnya nanti molor. Yang udah-udah nih ya, kayak band kita ya, nggak ada timeline nya. 5 tahun baru rilis. Tapi gitu. pernah gak sih ada band yang lo udah konsepin tapi mereka malah jadi kayak punya konsep sendiri dan akhirnya jadi kayak ada bentuk pemikiran gitu? Enggak sih, mungkin karena baru dikit ya bandnya. Jadi sejauh ini sih kalau gua ajuin ini kayak gini ya, kita diskusi dikit berangkat begitu aja. Maksudnya mungkin beda-beda dikit, digini, tapi akhirnya jalurnya sama tuh gitu kan. Tetap nemu titik temunya ya. Terus akhirnya kita nyiasatin bikin pre-order dan bundling merchandise dan
alhamdulillah teman-teman banyak yang support tuh, banyak yang animonya bagus lah gitu. Karena ya pasti di masa pandemi ini juga penjualan susah ya Cek gitu. Tapi untuk pre-order album kemarin ya mungkin banyak yang kangen juga ya sama The Raws, karena udah 15 tahun nggak rilis. Itu lumayan animonya, ada hampir 50 kopi sih, buat gue bagus ya gitu. Sebenarnya sih Terus ke pandemi nggak begitu berarti sih kalau emang dari record promo ya. iya, Promo tuh penting banget sih. Penting banget ya promo dari medsos atau jalan gitu ya. Ya mungkin itu sih ya, mungkin kita menolak lesu kali ya. Kita di sini gimana nih biar sini bergairah nih, Tetap kan? bergerak ya. Keluarin terus aja gitu. Jadi sini juga nggak selonjoran aja anak-anak di rumah. Tapi selain rilisan fisik ada rilisan digital ya di Toxic Noise. Sejauh ini gue baru taruh di Bandcamp. Mungkin akan beranjak ke digital buat agregat, cuman masih dipelajarin dulu sih, karena ini hal baru kan. Maksudnya perjanjiannya pun akan berbeda dari fisik gitu, karena akan panjang gitu kan, ada report berkala. Tapi bukan beralih kan, maksudnya bukan. Iya, tetap fisik ada kan. Ya sebenarnya kalau misalnya band sih sekarang udah gampang ya. Kayak taruh aja di Bandcamp, rilis di Bandcamp cukup gitu kan. Tapi kan kayaknya ada yang kurang gitu. Kalau lo nggak megang kasetnya atau covernya gitu kan. Gitu. Lagi tulisan thanks tuh yang baca dulu. Tapi apa namanya? Apa tadi ngomong apa ya, lupa. Apa dong? Oh ya, kalau ada teman-teman di luar sana nih yang misalkan pengen gabung ke label record lo, caranya gimana? Ada kriteria tertentu apa enggak? Yang jelas sih gue dan tim harus suka dulu musiknya. Gitu ya. Itu intinya gitu. Karena kita bukan musika gitu. Maksudnya gini, teman-teman juga mesti aware kalau label itu tidak menjamin hidup band. Label itu bukan jawaban atas stagnansi band gitu. Mungkin kalau bandnya stagnan, mungkin perlu dicek lagi ke bandnya dan teman-teman di bandnya, nih kenapa kita stagnan, mungkin males atau apa gitu. Maksudnya rilis di label besar ataupun kecil itu bukan patokan ya. Bukan patokan dia akan bagaimana gitu kan. Tapi tergantung bandnya juga. Iya, bandnya harus kayaknya aktif karena di sini ini bekerjanya begitu. Gotong royong, saling dukung, saling bantu gitu. Bukan kayak di scene pop atau di scene narus atas sih, ya kan. Jadi lu tinggal ngasih, tinggal nungguin hasilnya gitu. Ongkang kaki di rumah, wah kaset gua laku, nggak gitu, gitu, ya kan. Nah kalau ada yang mau gabung ke label lo nih, hubunginnya kemana? Atau mungkin mau langsung ketemu sama Bang Tukulnya nih? Ya ini aja sih, coba dengerin musiknya dulu aja gitu. Kirim demo lah. Iya, kirim demo. Kemana gitu, mungkin bisa disebutin. Kirim demo, biasanya sih awalnya paling bisa email atau WhatsApp sih gitu. Oke. Mungkin ada media sosialnya mungkin yang bisa teman-teman hubungin melalui email. Oh, kalau di Instagram teman-teman bisa follow @Toxic Noise Records. Toxic Noise Records. Itu disambung semua tulisannya. Iya, kalau mau dengerin rilisan kita yang udah di Bandcamp ada di toxicnoiserecord.bandcamp.com gitu. Oke, lengkap ya semua ya. Ada lah pokoknya. Sosmednya lengkap lah, mengikuti perkembangan zaman. Nah, ngomongin perkembangan zaman, ada niat buat masukin juga ke platform digital nggak sih? Iya, itu tadi gue bilang ada, cuman kita masih pelajarin ya, karena ini hal baru. Berarti belum ya, masih belum. Belum. Paling baru Bandcamp. Kalau Bandcamp kan lebih ke direct selling ya. Iya. Maksudnya lu suka, lu bisa langsung beli gitu albumnya, masukin ke akun Bandcamp lo, duitnya lewat PayPal gitu kan. Terus ntar paling dipotong sama PayPal, tuh tinggal share ke band gitu. Tapi mungkin ya budaya kita belum rame ya di situ. Kalau banyak kan yang beli PayPal sih, beli di Bandcamp tuh orang-orang luar sih. Kayak wah dia suka sama musiknya, dia beli albumnya gitu sih. Oke. Udah ada yang rilisan keluar gitu. Dibeli orang luar gitu. Ada. Banyak ya? Ada. Ya nggak banyak, ada. Ada channel YouTube nggak sih? Apa tuh? Lu?
Ada nanti. Oh gitu. Oke, nanti kita akan lanjut di sesi terakhir ya. Sebelumnya kita akan puterin dulu lagu dari Gamelan Sama Noise ya? ini. Ada nanti. Yang Ada ini nanti. judulnya Keledai Wortel. Oke, stay Oh tune itu dari terus. Outcast. Stay Podcast. tune terus di Sandek FM dan juga Manusia Merdeka. Oke, masih balik lagi Kongko bareng bersama Gamelan Noise. Masih di Sandek FM dan juga Manusia Merdeka. Oi. Oke, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara sesi terakhir nih ya. Oke, ini dari Gamelan Noise. Ada apa sih yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman di luar sana untuk memotivasi mereka dalam berkarya? Karya ya. Hah? Karya. Moy dulu nih, Moy lu Karya, jangan bukan ngomong. Karyadi ya. Karyadi dia dong. Oh, udah terkenal ya Karyadi ya. Iya lah. Apa ya, berkarya. Ya kalau dari gue sih tetap saling support aja lah satu sama lain. Iya, penting banget. Karya lo yang lo keluarin, kita tetap respect lah, apresiasi buat teman-teman yang mau masih melakukan sesuatu buat scene ini. Gitu aja mungkin dari gue. Apa ya? Berat nih kalau udah kata-kata gini, kesannya kayak yang paling bener aja. Menggurui. Ya itu sih, tetap semangat aja, stay punk, stay true sih intinya gitu. Tetap jujur gitu, bikin sesuatu. Jangan lupa senang-senang pas bikinnya gitu kan, jadi nggak stres amat kalau nggak laku. Paling kalau lu melakukannya dengan senang-senang gitu kan gitu, dan lu melakukannya dengan tulus gitu kan. Betul. Ya pada akhirnya sih ya itu bener, tetap saling dukung karena kita dari dulu bisa sejauh ini ya karena satu sama lain saling terus-terusan dukung ya gitu, jadinya bisa besar gitu kan. Dan mungkin akan bisa lebih besar lagi gitu kalau makin solid ya. Gitu sih, tetap semangat sih intinya ya. Tetap semangat ya, tetap aktif, semangat. produktif ya. Iya. Mengakali segala keterbatasan dengan semangat loh. Ada Maksimalkan. bocoran nggak sih kalau Apa tuh? untuk diriin rambut pakai apa sih? Ya, enggak selama ini maksudnya gue lihat orang ada yang putih-putih lah, apa pakai lem. Maksudnya ya, yang gue lihat nih ya lu aja plus wah bagus lah segalanya rambut. Biasanya kita pakai spray konde, Cek. Oh gitu. Yang strong ya? Iya. Extra strong ya? Selain itu wangi ya, jadi dia nggak berkerak gitu. Biasanya kita pakai spray konde sih itu yang apa namanya, yang aerosol sih itu, yang kaleng kuning. Di balik itu ada yang biasa spesialis tukang begini. Anak-anak aja. Ya saling ini aja, saling diri-diriin aja. Sekali lagi saling support. Iya. Masalah diriin rambut gitu ya. Yang jelas karena nggak mampu bayar orang lain. Jadi ya Ini udah. ada salam juga dari Prop nih. Woi, gila. Ya, matanya rabun. Salam Siap, buat Rob. Mr. Tuksko, as known as Wahyu Chandra Kesuma. Woi. Halo Prop, lagi dengerin nih Prop nih. Giveaway itu, Bro. Prop, WhatsApp aja ke Aceh, Prop. Dapat CD loh. Sama Capcin nih, Cappuccino Cincau ya. Pas banget disebutin nama aslinya loh. Iya. Menang berarti dia menang. Sehat-sehat, Cang. Ya kan? Iya, asik. Oke, mungkin last question dari Bang Aceh ada sebelum kita say goodbye aja. Iya, buat gamelan ini gua harap tuh emang harus tetap bertahan ya. Gua Kok sih maksa sih, Cek? iya, karena gua suka banget beneran ya. Iya. Suka Fans banget. beratnya itu. Fans berat Gamelan Noise gitu. Iya, emang pertama gua akuin sukanya emang karena passion dulu lah mereka. Sebab memang gua ngelihatnya emang rebek dulu. Cuma dia doang paling rapi nih. Anjir, sampai kayak gini ya kan. Wah. Dan terakhir lagu semakin gua beli rilisannya kok makin enak gitu lah. Asik. Kayak Gua jadi terharu nih. Aduh, mau nangis gua anjir, mau nangis. tetap terus bertahan kayak gitu.
buat Gamelan Noing, dan emang udah nggak ada lagi. Sedikit lah band-band street punk yang tetap masih berada di jalurnya ya. Yang lain di jalur mana nih? Jalur 3 Blok M. Ada lagi aja yang pindah aliran lah ke Blok M, jalur 3. iya. Debit apa lantar ada pindah ke situ, nih tetap di jalurnya konsisten di street punk ya. Iya. Street punk, oi punk mungkin. Yoi. Istiqomah ya. Istiqomah di situ kan keren banget ya. Terus dua inti ini kan vokal sama drum yang penting banget. Kalau ada yang cabut ya ada salah satunya begini ya. Udah ini sih, udah mengajukan diri. Enggak. Cuma ya mungkin ya udahlah. Gitu. Nggak ada bocoran Bu. Bocoran Sampai kapan? Nggak tahu ya, mungkin Nggak tahu ya. mungkin dari dulu kita jalaninnya ya itu tadi Enjoy gue bilang tambah enjoy buat aja, senang-senang gitu kan. Kalaupun emang laku dan banyak yang ngargain itu bonus gitu. Dari dulu tuh gitu kita prinsipnya. Jadi Yang penting berkarya dulu. iya, habis itu udah bebas nggak ada apa tekanan untuk gua harus gini enggak. Jalan aja gitu. Ini buat para pendengar jangan lupa kalau emang mau membeli kaset The Rouse yang transisi album barunya nih The Rouse masih ada kan lu ya? Masih banyak. Masih banyak, dan lu juga bisa terima wholesale nggak? Terima wholesale juga buat para yang punya toko, pedagang mungkin. Iya. Bisa WhatsApp terima aja. wholesale. Ya agak mahal dikit sih paling ya kan. Bisa di WhatsApp ke Tukul. Kalau lewat gua beda lagi. Iya. Kalau lewat Tukul langsung bisa di WhatsApp ke nomor Tukul. 812 8599 0036. Iya. Oh. Album Gamelan Noing masih ada. Masih ada? Lengkap? Lengkap. Dari album pertama? Oh enggak, Oh, yang enggak. terakhir. Merchandise pertama juga ada ada? ya? Merchandise juga ada ya? Merchandise ada. Oke, ada. Berarti lengkap ya? Ada beberapa. WhatsApp aja lah pokoknya. WhatsApp aja yang mau langsung membeli rilisan Toxic Noise Record bisa langsung ke Tukul tadi di nomor WhatsApp-nya atau ke Instagram Toxic Noise @ToxicNoiseRecords. Disambung aja semuanya. Oke, kalau gitu makasih banyak nih buat Gamelan Noing. Terima kasih Makasih Sandek banyak FM udah- dan apa nih nama acaranya Manusia Merdeka. Manusia Merdeka. Terus semangat bikin hal-hal baru kayak gini ya. Betul. Supaya scene kita makin seru ya kan. Pastinya. Makin beragam gitu, nggak monoton. Semangat terus gitu. Makasih banyak sekali lagi udah datang ke Apocalypse Record, kongko bareng sama kita di Sandek FM, di kongko bareng dan juga di Manusia Merdeka. Buat Noiser dan juga Sandek Lovers, pastikan kalian stay tune terus dan tunggu episode kita berikutnya yang pasti akan lebih asik lagi. Oke, gue Ica Gua Aceh. dan juga Gue Tukul dari Gamelan Noing. Amoy, Gamelan Noing. terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye. Bye.